Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat berada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Di Minggu Palmarum, di mana kita akan mengikuti acara demi acara sehubungan dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi serta Paskah itu sendiri. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini untuk edisi Senin 3 April 2023. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami, boleh memasuki Minggu Palmarum. Kami kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah. Berkati semua yang mendengarnya. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dan sahabat renungan dan doa, tema renungan hari ini, tidak ada yang dapat menghalangi. Dalam bahasa Toraja, tak misa apalah usakalangi. Ini sehubungan dengan pekabaran Injil, sebagaimana dilakoni oleh Paulus setelah ia bertobat. Bahkan ini dihitung sebagai pekerjaan pekabaran Injilnya yang kedua, atau kota Filipi. Jemaat Filipi adalah hasil dari pekabaran Injil Rasul Paulus yang kedua. Saudara-saudara, yang disebut dengan pekabaran Injil bukanlah sesuatu yang tanpa halangan ataupun rintangan. Dari dulu sampai sekarang, kita mendengar betapa telah banyak martir karena pekabaran Injil. Ada orang yang mengalami penderitaan, banyak juga penghinaan, dihalangi, apalagi yang namanya pekabar Injil
mendapat siksaan dan dibunuh. Di beberapa tempat pada masa lalu, susah juga mendirikan tempat ibadah. Bahkan sekarang, beberapa orang berani menghentikan ibadah yang dilakukan dengan berbagai alasan. Sekalipun demikian, Injil tetap diberitakan. Orang-orangnya bisa ditahan, tetapi Injil terus diberitakan. Tidak ada yang dapat menghalangi sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus ketika ia mengalami penangkapan dan dipenjara. Di dalam penjara pun ia terus memberitakan Injil. Bahkan sekalipun dalam penjara ia terus memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang ia dirikan. Salah satu adalah Jemaat Filipi, dan ini terhitung sebagai suratnya yang ke-6 untuk menguatkan saudara-saudara yang ada di Filipi. Ia tetap bersuka cita karena orang-orang atau jemaat di Filipi juga bertumbuh dalam Kristus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani Rasul Paulus melalui orang-orang yang dikirim, dan salah satunya adalah Epaphroditus, sebagaimana diterangkan dalam bacaan yang kita dengar tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil terus diberitakan, tantangan terus ada. Kita terus diperlengkapi untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi banyak orang. Karena itu, dalam pemberitaan Injil, apapun tantangan, mintalah hikmat kepada Tuhan untuk melewati tantangan-tantangan itu. Tuhan punya banyak cara, sebagaimana Rasul Paulus, sekalipun ia di penjara, ia masih mengutus anak rohaninya bernama Timotius, juga Epaphroditus yang sempat mengurusnya, sekalipun dalam pengurusan itu ia nyaris mati, tetapi ia percaya Tuhan yang memulihkan dan akan membuat orang-orang di Filipi kembali bersuka cita. Karena itu ia mengirim lebih cepat untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang ada di Filipi. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara dan sahabat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, memang penderitaan dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, keselamatan untuk banyak orang selalu saja ada tantangan. Apapun tantangannya, percaya juga bahwa Injil tidak dapat dihalangi. Firman terus akan diberitakan. Karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan, Dia berkuasa dan beracara, dan Injil akan terus tersebar dan menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Injil tidak dapat dihalangi. Sekalipun tantangan begitu banyak, penghambatan terjadi dari dulu sampai sekarang, tapi kuasa-Mu, firman-Mu tidak dapat dihalangi. Kuatkan kami semua untuk tetap menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu, pertolongan Tuhan bisa memasuki masa Minggu Palmarum. Tuhan tetap memperlengkapi kami untuk melewati semuanya ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang bergumul, khususnya orang tua kekasih Bapak Lewi Raba Payung Tasik yang kemarin malam dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak dan dilakukan penyedotan cairan di bagian sekitar paru-paru. Tuhan tolong agar ia merasa lega dan boleh cepat sembuh dan kembali ke rumah. Begitu pula dengan Esther Bongi yang dibawa ke rumah sakit Wahidin untuk pemulihan lagi. Setelah ia mengalami pergumulan beberapa bulan, sempat menikmati hidup berjalan dan bersama jemaat gereja, kini ia harus terbaring untuk terus ditolong guna pemulihan. Kami berdoa bergumul bagi Bapak
Yohanes Bantong yang berduka cita karena ibu kekasih di kampung Tuhan panggil kemarin. Kami berdoa bersama agar ia yang tengah bekerja jauh di sana tetap kuat dan terus mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan Tuhan buka jalan untuk dapat hadir jika ia berencana untuk menemani saudaranya, ayahnya, dan segenap keluarga yang berduka cita. Begitu pula dengan Ibu Agustina Senobua yang bergumul karena salah seorang ponakan di Tumale meninggal, Fani Emba. Tuhan kuatkan dan juga hiburkan. Berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha dan rencana mereka yang berkenan kepada Tuhan dan selalu menyertai dan melindungi. Juga memberkati anak-anak dalam pendidikan, masuki masa ujian, ujian akhir, ujian kenaikan kelas, dan juga mereka yang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan juga beri hikmat untuk mempersiapkan diri dengan baik dan Tuhan menolong. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati.